Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi Sekolah Bina Pangudi Luhur ya. Kita akan lanjut lagi ya pelajaran matematika kita. Materi matematika kita kali ini adalah tentang ya hubungan teorema Pythagoras dengan segitiga ya. Tapi sebelumnya akan saya ajarkan Pythagoras untuk angka-angka yang tidak bulat, yang nggak bulat hasilnya ya. Misalkan saya gambar dulu ya. Ya, misalkan di sini ada segitiga ABC dengan panjang dari AC. Nah, AC itu 3, terus BC itu 5. Berapa panjang BA? Ya kan, ini kita anggap aja tulisannya C aja ya. Di sana di depan sudut C kita tulis sebagai C. Kita cari C kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. C kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 25. C kuadrat sama dengan 34 ya. 34. Maka C-nya sama dengan 34. Ini bukan bilangan ini ya, bukan bilangan kuadrat, maka langsung aja dibuat akar 34. Gitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Kalau mentok di sini mentok aja. Nilainya hanya berkurang 1 ya. Kalau misalkan ternyata masih bisa, tapi kamu nggak bisa hanya sampai sini aja, nilainya hanya berkurang 1. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Ya misal di sini ada 3 ya. Berarti C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 ditambah 9. Oke? Kemudian C kuadrat sama dengan 18. C sama dengan akar dari 18. Kalau sampai sini kamu nilainya saya kurangi 1. Tapi kalau sampai selesai, ini bisa selesai ya. Bisa selesai. Bagaimana? C sama dengan akar dari 18 itu kita bisa ambil bilangan kuadratnya yaitu 9. 18 sama dengan 9 kali berapa? 9 kali 2 ya. 9 kali 2. 9 bisa keluar nggak? Bisa. Kalau keluar akar 9 jadi berapa? Jadi 3. Berarti C-nya sama dengan 3 akar 2. Gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. Ya, kita lanjut lagi ya ke materi yang kita akan bahas. Hubungan teorema Pythagoras dengan segitiga ya. Saya hapus dulu. Mau dicatat di pause. Ya. Ini hubungan teorema Pythagoras dengan segitiga. Itu ada 3 hubungan. Yang pertama ada triple Pythagoras, yang kedua segitiga siku-siku sama kaki, yang ketiga tinggi segitiga sama sisi. Ini adalah 3 hubungan yang erat dengan triple Pythagoras. Kalau di LKS nggak begitu ya, tapi ini adalah yang saya tangkap dan yang saya ambil sari-sarinya dari LKS tersebut ya. Jadi gini, triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah angka-angka yang sudah pasti atau angka-angka bulat yang terdapat dalam rumus Pythagoras. Yang kemarin saya tunjukkan itu yang pertama angka 3, 4, dan 5. Misalkan gini ya. Saya hapus ya. Ya. Angka 3, 4, dan 5. Saya gambar dulu. Misal sini kita sebut sebagai triple Pythagoras yang pertama 3, 4, dan 5. Ini 3. Misalkan sini 3, panjangnya 3, di sini panjangnya 4, maka di sini panjangnya 5. Dan itu berlaku pada kelipatannya. Misalkan di sini ada 6. Di sini ada 8. Maka di sininya berapa? 2 kali dari yang tadi ya. Maka di sininya 10. Ya.
20 kalinya, di sini 60, di sini 80, di sini 100. Begitu. Itu namanya triple Pitagoras. Angka-angkanya nggak cuma itu aja, yang lain juga banyak. Misalkan ya, ada 5, di sini 5, di sini 5, di sini 12, di sini berapa? 13. Itu triple Pitagoras. Nah, ini jadi tugas kamu ya. Jadi tugas kamu nih. Kamu tugasnya nggak perlu nyari sendiri, nggak perlu, tapi cari di internet ya. Tugasnya adalah cari 5 triple Pitagoras yang berbeda. Cari 5 triple Pitagoras yang berbeda. Nah, keywordnya kamu ketik di Google, kamu ketik ini triple Pitagoras. Nanti akan ketemu. Cari yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah bukan kelipatan. Kayak misalkan tadi ya, 3, 4, 5. Kelipatannya 6, 8, 10. Itu nggak boleh. Harus yang berbeda ya. Kayak yang tadi. Kan ada yang tadi 3, 4, 5. Terus yang satu lagi tadi 12, 5, dan 13. Itu berbeda ya. Nah, ini tugas kamu nih ya. Tugas kamu, salah satu tugasnya hari ini ya. Nih, dicari ya. Dah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua tadi apa? Segitiga siku-siku sama kaki. Yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki. Ini adalah sama seperti contoh yang kedua tadi ya. Saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu. Misalkan tadi ininya sama ya, ini panjangnya sama. Misalkan di sini ada 4, di sini ada 4, di sininya berapa? Ditanya berapa? Sininya berapa? Gitu ya. Ini akan kita ambil satu kesimpulan ya, satu kesimpulan. Misalnya di sini 4, di sini 4, ininya berapa? Ini juga kita anggap sebagai C ya. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 ya. C kuadrat sama dengan 32. C sama dengan akar 32. Bisa dijadikan bilangan kuadrat, bisa berapa? 16 dari sini ya. C sama dengan 16 dikali 2. 16 bisa keluar akar? Bisa. Berapa 16 keluar akar? 4. C sama dengan 4 akar 2. Iya, ketemu lagi ya. Contohnya lagi, angkanya kita ganti lagi coba ya. Angkanya kita ganti lagi dan cara ngitungnya kita agak rubah sedikit ya. Angkanya kita ganti lagi. Berapa coba angkanya kita ganti lagi? Jadi 10 deh, 10 ya. 10 aja. 10. Misalnya sini 10. Sini juga 10 karena dia sama kaki dan ada tandanya. Kalau misalkan bangun datar ada tandanya begini, maka artinya sama. Yang ada tandanya itu ukurannya sama ya. Jadi berarti kita cari C-nya. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Nah ya. C kuadrat sama dengan berapa? Ini 100 ditambah 100. C kuadrat sama dengan, langsung aja ya, 100 dikali 2. Udah ya. C sama dengan akar dari 100 dikali 2. 100 nya bisa keluar? Bisa.
C-nya sama dengan 10 akar 2. Udah? Ya? Udah ya? Tadi ketemunya berapa yang akarnya 4? Ketemunya 4 akar 2. Yang ketemunya 10 akar 2. Misalkan di sininya 9. Ini 9 dan 9. Kamu sudah bisa menebak ketemunya berapa? Iya, berarti di sininya adalah 9 akar 2. Ya, cuma ditambah akar 2. Ya, gitu. Akar 2 nilainya berapa, Pak? Gak usah dipikirin. Ini udah beres. Akar 2. Orang matematika semua menerima, gitu ya? Gitu. Coba sekarang. Sekarang ya? Coba sekarang ya. Nah begini. Buat angkanya gede banget, ya. Ini panjangnya 1963, 1963. Ini juga 1963. Di sini berapa? Gimana? Ketemu 1963 akar 2. Gampang. Ya, selanjutnya adalah tinggi segitiga sama sisi. Ya, tinggi segitiga sama sisi. Ini kita juga akan menemukan kesimpulan seperti tadi. Ininya 4, ininya 4, berarti sininya 4 akar 2. Gitu juga ada kesimpulannya, tapi agak berbeda ya. Kita buat dulu segitiga sama sisi ya. Pisah. Ya, ada sebuah segitiga sama sisi. Ada sebuah segitiga sama sisi ya. Di sini sisinya panjangnya kita adalah 4 semua ya. 4. 4. Berarti di sini 4 juga, di sini 4 juga ya. Udah. Kemudian kita mau cari tingginya. Cari tingginya bagaimanakah itu? Ya. Tingginya bagaimana? Tingginya adalah dari sini ke sini ya. Kita kasih nama A, ini B, ini C ya. Tingginya dari sini, tengah-tengah sini. Kenapa tengah-tengah? Karena dia sama sisi. Maka di sini berarti di sini ada di tengah-tengahnya. Ya. Kita tulis garis, kita gambar garisnya, kita tulis. Gambar garisnya. Di sini kita gambar garisnya. Ini membentuk sudut 90 derajat ya. Karena di sini potongnya di tengah-tengah, maka di sebelah sini itu nilainya panjangnya 2, di sini juga panjangnya 2 ya. Kita kasih nama titik ini, namanya titik D ya. Titik D ini namanya ya, titik yang situ ya, titik tengah-tengah antara A dan B, itu kita kasih nama titik D. Nah, untuk mencari tingginya kita harus mencari panjang CD. Dari C ke D panjangnya kita cari ya. Kita coba lihat di sini ada segitiga. Siku-sikunya nggak ada. Siku-sikunya mana? Nih ya, siku-sikunya di sini. Yang ketahuan mana? Sisi miring ketahuan. Sisi miringnya 4. Terus sama bawahnya berapa? 2. Berarti yang harus kita cari adalah CD. Carinya gimana? Yang kemarin. Tapi yang sudah ketahuan sisi miringnya, artinya sisi miringnya dikurangi. Maka kita tulis CD kuadrat sama dengan nih ya, AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah, ya, CD yang ketahuan yang lainnya, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat mana? 4, berarti 4 kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Udah? Ya, lanjut. 4 kali 4 16 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4. Udah. CD kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 12. Udah. CD sama dengan akar dari 12. 12 bisa kita buat menjadi perkalian bilangan kuadrat. Bisa. Bilangan kuadratnya berapa? 4 ya. 4 kali berapa? 4 kali 3. CD sama dengan akar dari 4 kali 3 ya. Sini CD sama dengan 4
4-nya bisa keluar ya. 4 keluar jadi berapa? Jadi 2. 2 akar 3 ya. Nah, di sini berapa panjang sisinya tadi? Ini 4 ketemunya 2 akar 3 ya. Coba satu lagi ya. Satu lagi. Satu contoh lagi ya. Angkanya kita rubah ya. Angkanya kita rubah. Kita kecilin angkanya. Jadi 2 coba. Angkanya kita rubah, kita kecilin jadi 2. Mau dicatat dulu? Catat di pause. Ini 2, ini 2, ini 2 ya. Nah, berarti ini berapa kesini berapa? Ini 1 ya, ini 1, ini 1. Udah? Udah. Nah, kita hitung langsung. CD-nya sama dengan ini AC dikurangi AD. Berarti AC-nya berapa tadi? AC-nya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya? Udah. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4. Ya? Udah? Dikurangi 1. CD kuadrat sama dengan 3. Ya? CD sama dengan akar 3. Udah? Udah sampai sini doang, ya. Udah? Coba contoh lagi, angkanya kita besarin lagi jadi 6 coba ya. Angkanya kita besarin lagi jadi 6. Angkanya kita besarin lagi jadi 6 ya. Ini 6, ini 6, ini 6 juga. Berarti isinya berapa? 3 ya. Ini 3, ini 3. Langsung ke sini. Ini AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. AC-nya berapa? 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ya. 6 kali 6 36. Dikurangi jadi 9 dikali jadi 9, 3 kuadrat jadi 9 ya. Nih 36 dikurangi 9 jadi 27. CD sama dengan akar 27. 27 bisa nggak? Bisa. Berapa? 9 dikali 3 ya. 9 dikali 3. 9-nya bisa keluar? Bisa. Jadi berapa? 3 akar 3. Di sininya 6, di sininya 3. Supaya 6 jadi 3 berapa? Dikali berapa? Kali setengah. Ya, ketemulah yang namanya perbandingannya. Ketemulah yang namanya kesimpulannya. Jadi kalau kita mencari sebuah tinggi sebuah segitiga sama sisi, maka mudah caranya. Panjang sisinya dikali dengan setengah akar 3. Bingung? Coba contohnya, ya. Dicatat dulu nih, di pause, dicatat, ya. Ya, kesimpulannya ini. Kalau ada segitiga sama sisi, yang ketahuan sisinya, maka tingginya kita hanya perlu mengkali dengan setengah akar 3. Misalkan di sini sisinya, ya, panjang sisinya adalah 24. Sini 24, sini 24. Maka tingginya adalah sisinya dikali dengan setengah akar 3. Jadi 24 dikali dengan setengah akar 3. Udah? 24 kali setengah sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12 akar 3. Ini adalah tinggi dari segitiga sama sisi yang tingginya 24. Berarti semua dikali dengan setengah akar 3. Dah, ini adalah hubungan teorema Pythagoras dengan segitiga, ya. Dah, udah ketemu hubungannya. Udah, sekarang kita tutup pelajaran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.